tukang dipatuhi. Ya, tukang dipatuhinya karena apa? Sanksinya bagaimana? Sanksi norma kesusilaan misalnya apa? Sumbernya dari suara hati sanubari manusia. Jadi sanksinya berupa penyesalan di dalam hati ya. Misalnya kamu sudah mengontek tapi tidak konangan, walaupun tidak konangan dan diberi sanksi yang jelas, kamu sudah merasa bersalah. Ada uang di jalan kemudian kamu ambil di sini misalnya, tidak dilaporkan kepada guru BK. Guru BK-nya tidak tahu, tidak ada stop, tapi kamu dalam hati merasa bersalah. Dia kalau ngomong sepanan, nah Sumber dari ketertiban. ya, contohnya mau keluar rumah tidak izin dulu sama orang tua, tidak salaman, meludah sebuah tempat misalnya ya, itu sanksinya gimana? Tempat di penjara? Sanksinya apa? Dicemooh, betul ya, atau digunjing. Dan sanksi norma agama. Norma agama sanksinya tegas, tapi tidak ya di dunia tidak nyata, melainkan nanti di akhirat. Bagi orang yang beriman ya sangat takut gitu ya, misalnya ya. Kalau bagi orang yang tidak beriman tidak membawa pikirin gitu ya. Kemudian karena norma yang sudah ada itu kurang dipatuhi ya, belum menciptakan ketertiban seperti yang kita harapkan, sehingga negara sengaja membuat. Sudah pernah ke kebun binatang, Ibu pengen tanya, Mbak yang di belakang ya Mbak ya, udah pernah ya ke kebun binatang ya, Jakarta ya. Apa saja binatang yang ada di kebun binatang? Kura-kura, terus ular, monyet. Tahu nggak Mbak? Binatang itu berasalnya dari mana? Tidak tahu. Ada yang tahu? Binatang itu berasalnya dari mana? Udah tahu ya? Pengen tahu? Pengen. Hari ini tuh materinya flora dan fauna. Nanti kamu akan mengetahui binatangnya apa saja, tumbuhannya apa saja, kemudian dari mana asalnya. Ya, sekarang perhatikan Pak. Ini untuk materi hari ini itu adalah flora dan fauna. Itu singkatan dari problem based learning. Jadi Ibu mengajak kamu untuk bisa menemukan rumusan masalah dan kamu bisa memecahkan masalah itu secara berkelompok. Jadi nanti materi ini dibahas dengan cara tanya jawab dan diskusi ke kelompok. Nah nanti penilaian Ibu dalam pembelajaran ini, setiap pembelajaran karena K13 itu ada 4 aspek penilaian. Yang pertama adalah religius. Nah, religius kan Ibu melihat dari kamu. Pertama apa masuk ya, saling sama Ibu, kemudian kamu membaca risalah, membaca kemudian yang kedua aspek sosial. Aspek sosial Ibu nanti bisa melihat kamu dari diskusi kelompok, kamu bagaimana kerjasama, jujur ya. Kemudian yang ketiga dari pengetahuan. Nah, pengetahuan itu berarti dari soal-soal yang diberikan, kamu mampu dalam menjawabnya. Dan aspek yang keempat adalah aspek keterampilan. Ini berarti Ibu melihat dari kinerja. Dari apa? Dari kerja kamu kelompok dan bagaimana untuk mempresentasikan. Nah, makanya pembelajaran ini kamu ikuti ya dengan baik dan dilaksanakan dengan baik supaya hasilnya bagus. Dan nanti setelah melalui diskusi ini yang harus kamu bisa memahami, nanti kamu bisa menjelaskan mengenai penyebaran flora dan fauna. Jadi flora dan fauna itu tersebarnya itu di mana saja. Kemudian kamu juga bisa menjelaskan fauna yang ada di Indonesia bagian barat apa, fauna yang ada di Indonesia bagian tengah itu apa aja, fauna yang ada di Indonesia bagian timur itu apa saja. Ingin tahu ya materi itu? Nah, itu